Dokumentasi testing Mobo Acer V5431 dengan prosesor Intel Celeron untuk pengemasan tanggal 28 Mei 2026. Oke, untuk mainboard sendiri kita set dengan perangkat lengkap, ada touchpad untuk navigasi, mainboardnya sendiri, SSD untuk penyimpanan, CDR-W fan untuk pendingin, tombol power, WiFi card untuk jaringan, fleksibel LCD, baterai, LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu mobonya. Kita tekan tombol power. Ya, mainboard nyala. Mobo booting, mobo running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Kita segel di area sini. Untuk identitas toko, untuk part-part masih clean, tidak ada bekas di solder ataupun korosi. Kelihatan jelas ya. Oke, untuk mainboard sendiri sudah masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes fungsional touchpad untuk navigasi, touchpad jalan, kursor jalan. Oke, kemudian kita cek untuk ke baterai kelistrikan. Oke, ini indikator cas masuk. Kita tutup dulu. Untuk tes berikutnya kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model V5431 dengan prosesor Intel Celeron, CPU 887, memori terinstall kita tes menggunakan RAM 4GB, 2GB DDR3L, 2 keping di bagian belakang, jadi totalnya 4GB. Dan untuk display adaptornya atau VGA, dia di Intel HD Graphics, center input ada speaker 5 high definition audio device, dan partner input ada mouse dan keyboard. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek untuk sound atau untuk speaker atau audio, kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk suaranya atau untuk videonya. Kita atur untuk volumenya. Untuk speaker bunyi, kita coba keraskan. Kita pelankan. Kita keraskan. Kita pelankan. Kita keraskan. Oke, untuk fungsional audio oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional display adaptor. Untuk fungsional display adaptor kita tes menggunakan lewat display setting. Kita atur untuk brightness-nya, kita coba redupkan, kita cerahkan, kita redupkan, kita cerahkan. Fungsional display adaptor oke, kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala dengan LCD 40 pin. Kita tes untuk fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Kita tunggu untuk indikator kamera nyala. Oke. Untuk indikator kamera nyala, tes kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional konektivitas dari fungsional WiFi card. Kita cek di konektivitas. Untuk jaringan nanti kita terkoneksi dengan WiFi. Kita cek di konektivitas. Jaringan WiFi terdeteksi dan jaringan sudah terkoneksi. Bar WiFi juga sudah terkonekted. Kita tutup. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Oke, kita buka Microsoft Edge, kita searching YouTube. Fungsional WiFi card oke, untuk tes jaringan oke, tes konektivitas oke, dan untuk tes browsing oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional hardware seperti CDR-W dan port USB. Untuk fungsional hardware kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. CDR-W terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer untuk fungsional CDR-W.
Kita coba cek. Ya, untuk CDRW keluar, fungsional CDRW oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional port USB. Untuk fungsional port USB kita testing menggunakan flash disk. Kita pasangkan dulu di port USB 1 untuk fungsional port USB. Kita masukkan flash disknya. Flash disk terpasang. Dan flash disk terbaca. Fungsional port USB 1 oke. Kita eject. Kita tes di port USB kedua. Port USB kedua juga oke, kita eject. Kita tes di port USB ketiga. Port USB ketiga juga oke, kita eject. Fungsional port USB oke, fungsional hardware CDRW dan port USB oke, kita tutup. Untuk fungsional hardware dan software dari mainboard V5431 tertes oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo V5431 dengan prosesor Intel Celeron tertes oke, Mobo siap kirim.